kalau dalam 3 tahun akhir itu secara dispensasi kawin itu di Wonosari sejak tahun 2023, 2024, 2025 turun ya. Oh iya. Kalau jumlah ya, ya. Yang jelas kalau 3 tahun terakhir sejak 2023, 2024, 2025 ini ya turun makanya, tapi nggak terlalu signifikan ya. Artinya masih di atas ratusan. Kalau di tahun 2023 itu sekitar 160 atau 150-an gitu ya. Pastinya nanti nggak ke data itu Pak ini ya, kalau hukumnya. Kalau 2024 sama 2025 sama statis, artinya berapa? 103 perkara. Nah, kalau yang akibat kehamilan di luar nikah ini harus kita katakan lagi ya. Berapa jumlahnya pastinya kami belum mengetahui, tapi yang jelas datanya ada di Pak Irin ya, di Pemut Hukum itu. Saya kira sih mulai penurunan ya, jelas untuk sekitar 3 tahun terakhir itu. Ya meskipun masih tinggi ya, di atas 100 soalnya. Ya kalau di Jogja tertinggi sih Sleman ya. Sleman masih banyak orang yang dispensasi di sana. Kedua sepertinya baru di sini. Kedua mungkin ya, atau Bantul ya. Kalau enggak, ya Undi lah, Undi lah ya. Bantul selain apa? Bantul Wonosari. Terus sudah terjawab ya kira-kira ya, nomor 1 ya. Stagnan kalau 2 tahun terakhir itu. Kalau yang nomor 2, pertimbangan alasan mendesak mengikuti apa saja yang mendesak itu seperti apa? Nah ini, kalau di Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 mengganti ya perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 74 itu mengenai batas usia menikah itu kan memang 19 tahun ya untuk calon pengantin putra maupun putri. Nah, kalau alasan mendesak itu baik di undang-undang maupun di SEMA 5 tahun 2019 itu memang tidak spesifik ya. Apa sih sebenarnya alasan mendesak itu seperti apa? Nah, itu memang tidak disebutkan secara spesifik di undang-undang, di ketentuannya. Tetapi memang itu tergantung hakimnya. Jadi ketika alasan mendesak itu seperti apa ya? Tergantung hakim yang menginterpretasikan alasan mendesak itu. Nah, yang jelas kalau saya secara pribadi dalam menangani kasus dispensasi itu ya dilihat dulu memang alasan mendesak itu seperti apa. Yang pertama yang jelas kita ya cari maslahatnya memang ya. Demi kepentingan terbaik anak itu kan. Kalau di sini karena memang di alasan dispensasi kawin itu memang nggak jelas ya. Kemudian kita tuh juga lihat juga seperti apa kondisi anak itu yang minta dispensasi itu. Kita cek juga secara fisiknya seperti apa, kemudian secara psikologisnya seperti apa gitu ya. Jadi ketika kita meriksa anak itu pun tanpa didampingi oleh orang tuanya, jadi kita ngobrol itu memposisikannya sebagai temannya. Nah, kadang-kadang kalau kita ngobrol sama anak itu ya ini jauh lebih terbuka dia ketika tidak didampingi orang tuanya. Nah, juga kalau fisiknya kemudian umurnya, mentalnya itu sudah siap atau belum ya. Ya memang agak sulit ketika kita itu memenuhi ekspektasi agar anak-anak ini betul-betul layak untuk menikah, itu memang sulit. Ya, tapi kalau memang nyata misalkan ya hamil, memang hamil, kita juga lihat dulu kondisi anaknya, umurnya berapa, sikapnya, mentalnya, kemudian calon suaminya atau calon istrinya. Yang jelas kita juga lihat calon suaminya dulu sudah bekerja atau tidak,
memiliki penghasilan atau tidak itu ya, karena memang penyebab perceraian itu kan biasanya masalah ekonomi kan. Nah, kita antisipasi di situnya. Kalau dia memang bekerja, ya agak berat kita ininya. Rata-rata kan ya ekonomi memang perceraian itu kan. Nah, kita antisipasinya dari situ sih. Yang jelas, kalau menurut saya dicek dulu intinya ya, hamilnya juga. Kalau umurnya di bawah 15 tahun pun kita masih pikir-pikir juga seperti apa nantinya rumah tangganya gitu kan. Jadi fleksibel ya, nggak kaku-kaku amat, nggak harus hamil terus, nggak. Kita lihat juga seperti apa kondisinya itu. Jadi ya melihat alasan misalnya apa. Kemudian apabila tidak sesuai dengan hukum positif, maka pertimbangan perspektif masalah menurut salah apa yang menjadi dasarnya dengan putusan. Ini maksudnya apa ya? Hukum positif dalam perkara apa ya? Yang ketiga ini. Saya kemarin juga sempat tanya-tanya apa ini maksudnya. Gitu, ayo kita jelaskan ayo. Saya santai ya, nggak terlalu kaku-kaku amat ya. Kalau di Semen itu apa namanya, kalau usaha itu masih Dulu ya. Nah, belum satu rumah kan? Belum satu rumah. Karena ada beberapa juga di sini itu ketika mereka sudah mereka sudah satu rumah. Ini ada beberapa. Kalau di sini mungkin saya juga nggak tahu, karena ketika sudah lama itu anak-anak ini kan sudah tinggal satu rumah loh, kok begini ya, rumahnya gimana? Aduh, gimana ya? Tanda-tandanya juga ini akhirnya kan kesini minta dispensasi, dan juga seperti itu. Tapi kita lihat juga kondisi fisiknya tadi ya, ekonominya seperti apa. Kalau memang calon suaminya mapan, oke. Di SEMA 5 juga 2019 itu juga dilihat juga ya terkait dengan umur selisihnya antara anak yang dimintakan dispensasi dan juga ini apa calonnya. Sepantaran tapi dua-duanya juga umur gitu, kemungkinan kita dua-duanya. Nah, dilihat ini anaknya seperti apa. Nah, tadi ya yang dilihat itu banyak memang aspeknya ya, secara fisiknya, kemudian ekonominya, kemudian segi fisik apa psikologisnya, mentalnya gitu ya. Jadi kita periksa semuanya. Kalau memang dipandang oleh hakim itu memenuhi semuanya, ya bisa dikabulkan gitu kan, dapat dikabulkan. Tapi kalau ada beberapa kriteria mungkin nggak sesuai dengan interpretasi hakim itu, ya mungkin bisa juga ditolak gitu kan. Makanya ini kalau alasan mendesak itu kriteria seperti apa, memang tidak ada ya aturan. Nah, itu interpretasi hakim. Terus ini Pak, mungkin beberapa tahun ini, 3 tahun terakhir yang misalkan ini ada tidak dispensasi ya karena alasan hamil, tetapi akhirnya itu dikabulkan atau tidak? Itu ada kayaknya di tahun 2021. Nah, itu bukan saya ya, timnya waktu itu. Saya nggak tahu alasannya seperti apa, kayaknya ada yang tidak dikabulkan. Bisa saja dia hamil tapi tidak dikabulkan, itu bisa saja. Jadi tergantung interpretasinya, kesiapan anak itu seperti apa. Entah mungkin sudah hamil mungkin ya, tapi ekonominya kurang, calon suaminya misalkan ya kurang, kemudian secara mental atau psikologisnya di bawah, artinya dia nggak siap untuk menikah, bisa jadi tidak dapat tidak dikabulkan, ditolak gitu, bisa jadi. Itu ya. Hanya berdasarkan persetujuan orang tua, misalnya belum ada kejadian yang misalnya hamil dan sebagainya, ya memang mereka mau menikah di bawah umur, tidak ada kejadian yang mendasari itu kabulkan atau tidak? Kalau itu ya bisa dikabulkan bisa tidak. Jadi lagi-lagi dilihat dulu secara kondisi anak itu seperti apa gitu. Nah, sebenarnya simpel sebenarnya dispensasi kami yang berarti itu memang antara tadi ya, misal dia hamil kemudian misalnya salah satu aspeknya dia tidak memenuhi, entah itu ekonominya atau secara psikologisnya nggak memenuhi, maka akan menjadi penilaian tersendiri bagi hakim antara dikabulkan atau tidaknya. Karena biasanya
nikah di bawah umur itu juga punya efek. Jika tidak dikabulkan juga mungkin punya efek gitu kan. Memang ini serba salah jadinya gitu kan. Efeknya memang banyak dampaknya. Kalau ngomong dampak sih sebenarnya nikah dini kan banyak sekali dampaknya ya, baik dari segi kesehatan, kemudian dari segi mentalnya tadi, iya kematangan berpikirnya, usianya ya. Ya contohnya aja kalau dari segi kesehatan, anak di bawah 19 tahun itu sebenarnya sangat beresiko ketika dia menikah. Apa? Ya kematian. Secara otomatis itu kan secara anatomi tubuh anak di bawah 19 tahun kan reproduksinya belum terbentuk sempurna. Ya, anak perempuan yang sudah mens pertama kali atau haid ya, itu tulang panggungnya itu mulai tumbuh sebenarnya, mulai tumbuh meskipun dari awal mau tumbuh kan, tapi ketika sudah mens pertama perempuan itu tulang panggungnya semakin tumbuh karena itu kan nanti menopang janinnya itu kan. Nah ketika dalam perkembangan hukum persyaratan perundangan, kalaupun harus nikah itu kalau menurut perundangan kan harus minimal 19 tahun. Iya betul. Apakah ada dampak hukum yang mempengaruhi ke anak tersebut atau bagi yang memutuskan seperti itu, misalnya ada semacam denda atau gitu yang harus dilakukan orang tua atau anak tersebut untuk memenuhi ini loh seharusnya 19 tahun, ini kurang 19 tahun, apakah ada dampak hukumnya itu? Ini menarik kalau saya seperti itu. Kalau selama ini tidak ada ya, artinya denda itu tidak ada. Cuman memang ada wacana kalau dia melanggar hukum perdata bisa tidak dipidana. Itu memang agak pergulatannya panjang, termasuk denda itu kan dari akumulasi ini kan, termasuk dari pidana, termasuk pidana juga. Itu memang pergulatan yang panjang dan agak susah digabungkan seperti itu karena memang bisa nggak dicampur hukum perdata sama hukum pidana. Nah itu masalahnya agak susah kan. Nah, selama ini sih belum ada ya denda-denda atau penghukuman dan lain sebagainya terkait dengan pelanggaran terkait menikah di bawah umur. Tetapi ya kalau dia di bawah umur, kemudian adanya KUHP baru itu, dia nggak ini kan, apa artinya nggak dispensasi kawin, biasanya memang ada masuk ke perzinahan kan, itu ada, tetapi itu kan lagi-lagi pidana itu kan harus ada delik aduan kan. Nah, siapa yang melaporkan sehingga bisa. Tapi kalau selama ini nggak melaporkan ke petugas berwenang, kayak polisi atau ke pakar kejaksaan, nggak ada proses itu ya. Akhirnya kan mereka larinya ke perdata aja, diselamatkan lewat dispensasi aja kan bisa sebenarnya itu ya. Tapi kan kita lihat dulu seperti apa di kalau sidang itu dalam memilih dispensasi kawin itu, apakah orang tua itu harus terlibat atau hanya calon mempelai sendiri? Ya, masalah terlibat harus karena dia yang mengajukan sebagai pemohonnya. Iya. Jadi bukan mempelai ya? Bukan. Karena ini kan anak-anak. Nah, anak-anak itu belum cakap umur sebenarnya untuk mengajukan untuk sidang gitu kan, belum cakap umur. Makanya yang mengajukan adalah orang tuanya. Di sana ada jelas kalau dulu orang tuanya nggak ada siapa, misalnya orang tuanya sudah meninggal dunia, ya otomatis walinya dari anak itu, entah itu bisa dari pakenya, budenya, selama ini tinggal sama siapa gitu kan. Yang jelas kalau di bawah 19 tahun dia butuh penetapan wali. Nah itu kalau calon suami ya kalau sudah dewasa ya tinggalnya senyatanya sama siapa, ya itu walinya kalau sudah dewasa ya. Kalau belum dewasa ya otomatis harus dapat penetapan kewalian dari pengadilan. Jadi misalnya di bawah 19 tahun tapi tidak ada sanksi dari negara itu ada, belum ada ya? Ya lagi-lagi kita harus membedakan ranah perdata, ranah pidana gitu ya. Nah, kalau di sini memang ranahnya perdata saja. Kalau perdata itu ya agak sulit ketika digabung dengan pidana, dan itu saya kira tidak akan bisa gitu ya. Kita menghukum misalkan
dia ternyata melanggar, dia nggak ngajukan ini minta dispensasi itu, perkaranya pemeriksaannya terpisah, perdata ya perdata saja, pidana ya pidana saja. Artinya kalau dia mau pidana, misal ya anak tetangga kita, misalkan kita nggak tahu siapa yang merendam, nggak terjadi ya, anak tetangga kita ternyata mohon maaf habis diperkosa sama tetangganya lagi itu, nah, yang satunya di bawah umur, satunya ini sudah dewasa misalkan gitu ya. Nah, selama tidak ada yang melaporkan ke pihak berwajib, nah dan orang tuanya berpikir lah ini nanti kalau misalkan tak pidana, bapaknya di penjara terus anaknya lahir, siapa yang bapaknya, kan kebanyakan kan gitu mikirnya. Akhirnya ya wes lari aja ke dispensasi gitu kan, anaknya dispensasi, sehingga upaya untuk menghindarkan pidana itu pertanggungjawabannya dengan menikahi itu kan. Nah, tapi kalau memang nggak ngurus anaknya lahir nanti nggak ada bapaknya, ya wes paling ya sudah orang tuanya atau keluarganya paling langsung aja ke pihak berwajib, itu bisa juga dipidana gitu kan. Kalau ranah pidana kan di pengadilan agama kan nggak ada, otomatis ke PN larinya kan. Sebenarnya kalau berkaitan dengan dispensasi kawin itu juga berkaitan dengan hak-hak anak sebenarnya kan, di Undang-Undang berapa itu 2014 kalau nggak salah, itu juga anak ada hak-hak anak kan. Hak anak ya maksudnya kan memperoleh tumbuh kembang, kemudian hak untuk sekolah, hak untuk kebebasan dia gitu kan, banyak sekali sebenarnya diatur juga di sini. Apakah bertentangan? Dilihat dulu konteksnya. Kalau dia memang sudah ada alasan mendesaknya, saya kira tidak ada. Bahkan justru kita mendahulukan kepentingan terbaik anak itu. Kalau tidak dinikahkan, otomatis dia nanti hak-hak perdata yang lain terabaikan, atau hak untuk tumbuh kembang anak yang dilahirkan itu ya, hak untuk keperdataannya nggak ada bapaknya, mungkin bisa seperti itu kan. Nah, banyak sekali sebenarnya hak ya saling berkaitan sebenarnya ya, antara satu sama lain, sehingga kalau bertentangan dengan undang-undang hak anak, saya kira tidak, dilihat dulu konteksnya gitu kan. Nah, kalau tidak dianjurkan oleh psikolog, ya memang psikolog pun biasanya menilainya ya, oh anak ini memang di bawah 19 tahun belum mampu. Tetapi ada juga psikolog itu ada yang memberikan semacam rekomendasi, oh ternyata setelah dilihat dia mampu, ya sudah. Kalau psikolog itu kan di SEMA 5 2019 itu hanya rekomendasi. Nah, rekomendasi itu bisa dipertimbangkan oleh hakim, bisa diterima atau bisa tidak. Nah, dilihat lagi anaknya di persidangan gitu. Tuh. Cair, keluar semua. Nah, ini kan beda lagi kan. Entah caranya seperti apa gitu kan, berbeda. Itu sih. Kemudian apa yang menjadi pertimbangan putusan hakim, nanti dibaca aja misalnya. Tapi yang jelas yang paling utama itu adalah kepentingan terbaik anak dan juga anak yang akan dilahirkan, itu sih. Kalau masalahnya tetap kita pertimbangkan. Kalau nggak dikabulkan nanti seperti apa, anak yang akan dilahirkan seperti apa, kemudian ibunya nanti juga mengasuh sendiri gitu kan, itu misalnya seperti itu. Kalau ada bapaknya kan lumayan, anak yang dilahirkan itu kan juga dapat kasih sayang lengkap gitu kan. Yang 6 terakhir itu ya saya kira termasuk, tapi dilihat dulu persyaratan yang lainnya ya. Artinya aspek yang lain kita juga lihat dari kesiapan umurnya, kesiapan psikologisnya, ekonominya seperti apa, ya kita lihat dulu. Ternyata kalau misalkan dia sudah hamil, ternyata salah satunya nggak memenuhi, ya bisa jadi kita tolak, bisa jadi dikabulkan. Itu tergantung ya, tergantung apa yang ada di persidangan. Ada lagi mau tanya kan?
menyatakan bahwa itu dia itu cinta dengan seseorang yang bapak-bapak sudah jadi orang tuanya menyetujui kayak gitu. Tapi kok itu dipermasalahkan oleh negara? Maksudnya? Dengan pernah nggak kasus Syekh Puji gitu? Oh iya betul. Ya, itu kan anaknya sudah ditanya cinta, orang tuanya menyetujui sudah ada kesepakatan itu. Tapi kok itu dipermasalahkan oleh negara dan akhirnya bisa masuk ke padahal kan harus ada ya Pak untuk masuk ke ranah pidana bisa ada gitu. Iya, ya memang seperti itu. Artinya kalau memang menerima informasi kita harus teliti dulu, jangan secara mentah-mentah ya sudah kita terima gitu, enggak, harus diteliti dulu seperti apa. Kalau kasusnya Syekh Puji sebenarnya di sini juga ada ya, umurnya antara anak yang dimintakan itu ya anak, tapi calon suaminya ya bapaknya, kode kan bapaknya ya, apa ya, umurnya misalkan 17 tahun, terus calon suaminya berapa? 45 misalkan, sama dengan bapaknya ya, ada. Tapi kita lagi-lagi kembali ke Sayawalika 2012, usia itu kita pertimbangkan ya. Kalau memang dia selisih jauh, otomatis kita nggak akan waktuin juga. Iya, sudah pasrah. Tapi kita tetap lihat dulu, ada motif apa di balik itu. Nah, itu kan nggak mungkin kan, anak baru SMP atau SMA nikah dengan bapak-bapak, ada motif apa gitu kan? Di dalamnya ada motif apa? Bisa jadi di dalamnya ada transaksi yang lain. Terus mungkin ya, saya juga nggak tahu seperti apa kondisinya. Oh, itu ternyata bisa jadi apa, bapaknya atau orang tuanya punya utang sama si calon suaminya. Ini cara bisa melunasinya ya harus nikahkan aja, kan bisa jadi seperti itu. Karena di bawah umur harus melalui tahapan dispensasi kan, bisa jadi seperti itu. Akhirnya apa, korban kan jadi anaknya itu. Nah, terkait Syekh Puji, kembali lagi, Syekh Puji itu kan karena sudah viral, otomatis kenapa kok dipermasalahkan negara? Ya orang hukum sama orang yang punya perhatian dengan anak, otomatis kan dia nggak terima. Kalau seperti itu kok dinikahkan, akhirnya lapor kan, dia pasti lapor ke kepolisian. Setelah kepolisian dilimpahkan ke kejaksaan, apa dianukan ke PN kan, seperti itu. Itu sih secara logika anak seperti itu. Masih ingat nggak trias politikanya di Montesquieu? Masih ingat nggak? Terus trias politika itu kekuasaan yudikatif, eksekutif, legislatif. Kalau eksekutif ini kan mulai pemerintah pusat, Pemprov, sampai pemerintah terbawah desa ya, itu eksekutif. Nah, kalau pengadilan, kemudian Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi itu masuk kekuasaan yudikatif. Kemudian legislatif itu DPR kan. Nah, semuanya punya fungsi masing-masing, ya kan? Kalau pengadilan ya kita sesuai tugas pokok fungsinya, menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang masuk. Terkait penyuluhan itu harusnya memang di ranah eksekutif. Jadi pendampingan, penyuluhan dan lain sebagainya itu sebenarnya ranahnya eksekutif dari SPPA. Di tempat lain ada namanya Puspaga ya, Pusat Pendampingan Perempuan, Keluarga dan Anak. Keluarga dan Anak Puspaga itu. Dia itu khusus Puspaga sama dinas SPPA ini diminta rekomendasinya oleh pengadilan untuk menilai kondisi secara psikologisnya anak-anak seperti apa. Nah, yang kalau di Kabupaten Gunung Kidul di dinas SPPA itu sebenarnya direkomendasinya kalau dia mau dispensasi kawin biasanya diberikan pendampingan secara psikologis anak yang dilakukan dispensasi. Itu sementara ini di SPPA begitu. Jadi kalau memang dia nggak memenuhi kriteria itu, kita kembalikan lagi ke dinas SPPA untuk dilakukan pendampingan untuk anak-anak itu secara psikologis, disiapkan sehingga nanti kalau sudah umurnya 19 tahun ke atas sudah siap menikah, itu maksudnya itu. Jadi
Ya itu tadi. Kalau realitanya diminta untuk mengisi sosialisasi, insya Allah pengadilan siap. Tapi harus ada yang mengajukan surat ke ketua dulu. Ya, misal instansi dinas SPPA ternyata butuh materi mengisi sosialisasi biar pencegahan dini pernikahan, gitu kan, pencegahan pernikahan dini, bisa saja asal ditujukan ke ketua pengadilan. Nanti akan dialokasikan khusus siapa-siapanya. Tapi kalau nggak diminta ya kita nggak boleh. Kita hanya mengadili, ya, menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan itu aja sebenarnya. Tapi kalau memang ada permintaan ya kita bisa saja masih gitu ya. Sama ini Pak kan dalam memutuskan itu kan Iya. hakim atau ketua pengadilan kan melakukan wawancara atau wawancara dari perbincangan dengan anak itu dalam melibatkan orang tua dan mungkin mendalami apakah ada motif lain dan sebagainya itu hanya dilakukan hakim sendiri atau ada pihak-pihak terkait yang bisa menjadikan pertimbangan. Misalnya kan ada dari psikolog juga bisa menjadikan pertimbangan. Selain dari psikolog itu apa yang dari luar itu faktornya itu yang bisa menjadikan apa saja? Ya, kalau seperti itu memang gini ya, kita mengadili anak dalam perkara dispensasi memang tanpa kehadiran orang tua. Nah, dalam menggali pun kita juga nggak sok-sok seperti hakim gitu kan ya, kita memposisikan diri sebagai temannya. Seperti apa ya, ngobrol bareng, ngobrol akhirnya ya dalam ngobrol itu semuanya keluar sebenarnya yang disampaikan oleh perkaranya dia itu, tanpa bantuan yang lain. Artinya ya ketika anak dimaksudnya ya kita aja yang ngobrol, bukan ada orang lain. Tetapi untuk mendukung misalkan kesiapannya secara kesehatan seperti apa ya, kita butuh surat dari dinas kesehatan, bisa juga dari rumah sakit atau dari klinik atau dari puskesmas yang benar-benar itu menyatakan sehat, ya sudah aman kan. Karena rekomendasi itu tadi kesehatan kan kita cek kan, oh ternyata sehat, secara fisiknya sehat nggak, ternyata sehat gitu kan. Begitu juga dengan secara psikologis, dari psikolog itu seperti apa, kita konfirmasi ke anaknya secara langsung. Anaknya bisa jadi bilang A tapi di rekomendasi bilang B, bisa jadi seperti itu kan. Bisa jadi sama antara rekomendasi dengan apa yang diucapkan oleh anak itu. Kita juga ini menggalinya di situ. Jadi enggak syukur-syukur kita kabulkan, enggak, tetap kita cek dulu seperti apa. Di sini juga banyak tuh ya, tidak dikabulkan juga banyak, tolak juga ada. Tapi benar-benar kita itu apa ya, sekarang lihat kepentingan terbaik anak itu yang kita utamakan. Jadi pemeriksaan itu berbeda, mungkin dalam beberapa tahun ini berbeda dengan pemeriksaan yang akhir-akhir ini.